Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto tanggal 5 Juli 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita saat ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang dan siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun juga, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja. Dan bersama-sama kita mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Ambillah saat teduh di awal dan di akhir ibadah. Marilah kita sungguh-sungguh mengambil sikap doa dan hening di dalam saat teduh kita. Selamat beribadah. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Jemaat terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan bagi kita, sehingga kita dapat mengikuti kebaktian hari Minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati, kita mengambil saat teduh. Mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kebaktian ini. Jemaat dimohon berdiri. Kita awali kebaktian ini dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian hari ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema, yaitu mencari dan mengalami kebenaran Tuhan. Di mana kita akan kembali menggumulkan, berproses di dalam kehidupan kita ini. Kita mencari dan mengalami apa yang Tuhan kehendakkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai dasar ibadah akan diambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ketika kami datang kepadamu, maka kami pun tak henti-hentinya menaikkan syukur. Kami bersyukur karena Tuhan masih terus memelihara kami. Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan untuk dapat beribadah, meskipun kebaktian kami dilakukan secara online. Ini semua kami percaya adalah bukti nyata cinta kasih Tuhan kepada kami. Karena tapi ya Tuhan, kami pun juga sekaligus menyadari betapa terbatasnya hidup kami. Kami mengakui bahwa kami masih sangat rawan, kami sangat mudah untuk tergoda, kami sangat mungkin melakukan dosa yang sama berulang kali. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Mampukanlah kami ya Roh Kudus, ketika kami berproses dalam kehidupan ini, ketika kami mencari, kami berusaha untuk mengalami kebenaran Tuhan. Mampukanlah kami untuk memiliki hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa bagi kita semua yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengampunan. Dan berita anugerah diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Dituliskan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mengalami perubahan dalam hidup kami. Secara khusus perubahan dalam pemahaman dan tingkah laku kami ketika kami belajar mencari dan mengalami kebenaran Tuhan. Ketika kami kembali akan membaca Alkitab dan mendengarkan uraian firman Tuhan, kiranya Tuhan yang melengkapi kami, supaya kami dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada kesempatan kali ini akan diambil dari Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11 kita akan membaca ayat 16 sampai dengan 19, kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita adalah mencari dan mengalami kebenaran Tuhan. Ada yang mengatakan kalau sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Dan memang kita harus mengakui bahwa kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang senantiasa berubah. Nah, perubahan di satu sisi sangat didambakan banyak orang. Di antara kita banyak yang menginginkan perubahan-perubahan positif terjadi dalam kehidupan kita. Karena tapi di sisi yang lain, banyak orang juga yang enggan untuk berubah. Kita melihat bahwa di sinilah adanya ketegangan ketika kita bicara tentang perubahan. Secara umum kalau kita bisa melihat, kita belajar dari situasi kita saat ini. Bukankah kita ini sekarang mau tidak mau sedang dipaksa berubah oleh keadaan. Pandemi COVID-19 mau tidak mau mengubah segala sesuatu tatanan kehidupan yang ada di sekitar kita. Ketika pandemi itu datang dan mengubah keadaan,
Siapakah di antara kita yang tidak berharap situasi kita bisa semakin baik dari hari ke hari? Saya yakin kita pasti ingin supaya situasi kita dapat semakin baik dari hari ke hari. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa banyak, seberapa besar di antara kita yang memperjuangkan perubahan itu. Tidak dapat dipungkiri saudara, mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Kebiasaan untuk lebih sering cuci tangan, kebiasaan untuk menggunakan masker, kebiasaan untuk physical distancing, dan kebiasaan lainnya yang merupakan upaya dalam memutus rantai pandemi ini tidak dapat dipungkiri itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita terapkan. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca dalam bacaan Injil yang menjadi bacaan kita tadi, Injil Matius ini juga bicara tentang sebetulnya kerinduan masyarakat pada waktu itu untuk berubah. Mereka dalam tekanan, mereka dalam tindasan, mereka dalam situasi yang terjajah. Mereka rindu untuk berubah, mereka rindu untuk mendapatkan kelepasan. Mereka mengharapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Kan tapi kalau kita melihat saudara dalam bacaan kita, ini adalah sebuah runtutan dari pasal 11 yang secara lengkap sebetulnya menceritakan bagaimana respon mereka, respon masyarakat terhadap Yohanes Pembaptis dan terhadap Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis hadir menyerukan pertobatan, dikatakan di situ mereka menolak karena mereka menganggap Yohanes Pembaptis tidak makan dan minum seperti layaknya orang pada umumnya. Sehingga mereka mengatakan Yohanes Pembaptis kerasukan setan. Ketika Yesus datang memberitakan tentang kedatangan kerajaan sorga, mereka pun juga menolaknya. Karena mereka menganggap Yesus makan dan minum dengan semua orang, sehingga Yesus dianggap sebagai kawan dari orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, itulah keadaan mereka pada waktu itu. Sehingga Yesus mengatakan ayat di dalam Matius pasal 11 di bacaan kita di ayat yang ke-16 yang mengatakan dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak bergabung. Nah saudara-saudara, itulah keadaan masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Mereka rindu perubahan, mereka ingin mengalami kebenaran Tuhan, menantikan kedatangan Juru Selamat, tetapi mereka tidak menerima Sang Pembawa perubahan. Nah saudara-saudara, menghadapi situasi semacam itu, apakah Yesus putus asa? Apakah Yesus diam saja? Apakah dia tidak melakukan upaya-upaya yang lain? Kalau kita melihat dalam bacaan kita, di dalam ayat 25, Yesus mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Perkataan Yesus ini sebenarnya adalah perkataan yang tertuju kepada para pemuka agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang bijak, mereka adalah orang-orang yang pandai. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Tapi pertanyaannya mereka, mengapa? Mereka mengabaikan Yesus. Saudara, kalau kita mencoba merenungkan, mencari tahu apa yang menyebabkan para pemimpin agama Yahudi melakukan itu, maka sejatinya kita akan menemukan bahwa mereka enggan untuk menerima, mereka enggan untuk mengalami kebenaran Tuhan karena posisi mereka terusik. Status sosial mereka, kedudukan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi terusik dengan kedatangan Yesus. Sehingga ketika Yesus datang dan mereka pun sebetulnya tahu siapa Yesus, tapi mereka memilih
untuk menolak kebenaran itu. Nah saudara-saudara, bukankah hal inilah yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita tahu ada sesuatu yang benar, tapi kita menolaknya. Karena apa? Karena kita merasa posisi kita terancam. Karena kita merasa bahwa kebenaran itu sejatinya akan menyingkirkan, akan berbahaya bagi kedudukan kita. Saudara, di sini kita diingatkan oleh Yesus bahwa mari kita menjadi orang yang boleh dikatakan kecil menurut ukuran dunia. Orang yang menerima kebenaran Tuhan apa adanya. Orang yang dengan sendirinya mereka mudah menerima hal-hal yang baru. Mereka mudah untuk menerima kebenaran yang berasal dari Tuhan. Saudara, kalau boleh saya gambarkan, ini ibaratnya seperti saya selalu mengatakan iman ini, berimanlah seperti kalau orang ini orang tua, saya mengatakan berimanlah seperti simbok gitu ya, atau bapak-bapak, atau mungkin kalau dalam budaya Tionghoa iman cim-cim. Maksudnya apa? Iman cim-cim ini orang yang sederhana, pola pikirnya enggak rumit. Pola pikirnya ketika mendapatkan sesuatu pengetahuan tidak berpikir panjang. Mereka langsung mudah mempercayainya. Berbeda dengan generasi sekarang, saudara. Di satu sisi kita ini sekarang hidup dalam teknologi yang maju. Kita mudah sekali mengakses informasi. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu, kita cenderung untuk mencari tahu dulu. Berita ini betul atau tidak. Tapi di sisi lain, kadangkala karena banjirnya informasi begitu banyak, kita itu enggak selektif. Kita mudah menerima, mudah membroadcastkan sesuatu tanpa mempertimbangkannya lebih dahulu. Jadi, saudara, ketika kita bicara tentang mencari kebenaran Tuhan, maka marilah kita belajar untuk membuka diri. Kita makin peka, kita mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita bisa mengalaminya. Yesus melanjutkan di ayat 28, ayat yang begitu kita kenal. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus mengatakan letih lesu dan berbeban berat. Masyarakat pada waktu itu di satu sisi mereka memang letih dan lesu karena beratnya beban yang harus mereka derita. Mereka juga letih dan lesu karena mereka menantikan kebenaran Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan dalam diri para pemuka agama Yahudi. Nah, Yesus mengundang mereka. Dan undangan ini juga berlaku bagi kita semua. Undangan ini juga berlaku bagi banyak orang yang saat ini menantikan, banyak orang yang menginginkan hidupnya disegarkan. Karena tidak dapat dipungkiri, saudara, kita ini sekarang kan boleh katakan mendambakan ya, situasi yang normal seperti dulu. Ya, beberapa kali saya melihat di media sosial ada teman-teman yang mengupload foto ataupun video, kemudian mereka mengatakan kangen zamannya hidup tanpa masker, gitu ya. Kangen zamannya hidup tanpa face shield, ya, karena mereka bisa bebas bercengkrama, bebas berinteraksi dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri situasi yang kita hadapi sekarang ini bisa membuat kita letih lesu. Beban perekonomian, beban pekerjaan, beban dalam kehidupan keluarga, itu semua membuat kita mengalami keletihan dan kelesuan. Ketika kita letih dan lesu, kadangkala kita tidak dapat menerima, kita tidak dapat mengalami kebenaran Tuhan. Karena beratnya beban itu telah menutupi mata hati kita. Tetapi di sini Yesus mengundang kita. Yesus mengundang semua orang untuk datang kepadanya dan dia akan memberikan kelegaan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
Saudara, kuk ini kalau kita mau coba lihat, ini bagaikan kalau saudara pernah lihat gerobak sapi. Ya. Kalau gerobak ini atau sapi yang menarik gerobak, biasanya sapi itu kalau gerobaknya berat nggak mungkin sapi itu sendirian. Maka sapi itu akan ada 2 ekor setidaknya. Kalau sapi 2 ekor, maka di atas pundak sapi itu akan ada palang kayu. Nah, itulah yang disebut dengan kuk. Kalau Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, maka sebetulnya ada penafsir yang mengatakan Yesus ingin mengatakan engkau tidak berjalan sendirian, tapi aku berjalan bersama denganmu. Ibarat 2 ekor sapi yang menarik gerobak itu, maka kita memang seolah-olah ada beban di pundak kita, ada kuk yang menekan kita, tapi Yesus berjalan. Sehingga ketika Yesus berjalan bersama, memikul kuk bersama dengan kita, Yesus mengatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena kuk yang dipasang itu tepat, kuk yang dipasang itu cocok, kuk yang dipasang itu sesuai dengan diri kita. Sehingga dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada para pendengar dan juga kepada kita, kalau kita mengalami beban penderitaan, kalau kita mengalami tekanan dalam hidup kita, maka kuk yang dipasang itu sebetulnya sesuai dengan kemampuan kita. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Yesus berjalan bersama dengan kita. Beban yang ada itu adalah beban yang ringan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama menggumuli, mencari, dan mengalami kebenaran Tuhan, maka mari kita belajar menjadi orang-orang yang terbuka. Kita menjadi orang-orang yang mau menerima perubahan. Kita menjadi orang-orang yang dapat mudah beradaptasi. Sehingga kita dapat diproses oleh Tuhan. Kita dapat betul-betul mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kitab Kejadian mencatat bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Nah, kemudian dikatakan setelah manusia diciptakan dari debu tanah, ada hujan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Maka saudara, kalau kita coba bayangkan, tanah yang kena air, itu boleh dikatakan adalah tanah, bagaikan tanah liat. Kalau kita pernah melihat tayangan atau melihat video bagaimana tukang periuk itu membentuk tanah liat, maka tanah liat itu diproses tidak sekali jadi. Tapi tanah liat itu dibentuk, diproses dengan tangan sang penjunan, kemudian dipanaskan sehingga tanah liat itu bisa keras, tanah liat bisa menjadi bentuk yang indah. Demikian juga kehidupan kita. Marilah kita diproses oleh Tuhan, kita datang kepada Yesus. Kata Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selamat mencari dan mengalami kebenaran Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin. Selidiki
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, kembali kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa membimbing kami untuk kami dapat mencari dan mengalami kebenaran Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus GKI Mojokerto, ketika kami masih mengalami berbagai keterbatasan untuk dapat mengalami perjumpaan-perjumpaan secara fisik. Tapi kami percaya Tuhan, itu semua tidak menghalangi kami untuk tetap dapat beribadah kepadamu. Mampukan kami sebagai gereja untuk menata kembali apa yang menjadi visi dan misi kami, apa yang menjadi tugas dan panggilan kami, sehingga kami dapat merespon situasi yang ada, sehingga kehadiran gerejamu tetap dapat dirasakan oleh jemaat Tuhan maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena usia yang lanjut, baik kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam perawatan di rumah, atau mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa beserta dengan mereka yang sakit, Kau memberikan kekuatan, pengharapan, semangat bagi mereka yang sakit ini, supaya mereka tetap dapat berjuang mengalami sakit yang dideritanya, dan mereka dapat percaya akan penyertaan dan bahkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi masyarakat di sekitar kami, secara khusus ketika kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Berikanlah kepada kami dan seluruh masyarakat untuk dapat lebih disiplin. Mampukanlah kami untuk tetap dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang harus kami lakukan, sehingga kami semua berperan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa kami, untuk kami dapat bersama-sama melewati masa-masa ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang, kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden beserta dengan para menteri dalam mereka mengambil kebijakan. Kami berdoa untuk para pemimpin di tiap daerah, kami berdoa untuk gugus tugas penanganan COVID yang dibentuk di berbagai daerah. Kiranya Engkau semua mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik dalam menghadapi situasi yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, baik dalam keluarga kami berdoa untuk pekerjaan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, kami semua yang harus beradaptasi dengan situasi yang ada ini. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Kami yakin Engkau akan senantiasa memelihara kami dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak
marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, jemaat bisa transfer ke rekening GKI Mojokerto dengan nomor 0501803234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan nanti saat bisa ke gereja lagi atau menghubungi penatua sektor. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui tangan-tangan yang sudah Tuhan izinkan untuk bekerja, untuk menerima berkat-Mu ini. Dan saat ini kami mau memberikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami dalam persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga menolong setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengelolanya melalui gereja-Mu ini. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik, termasuk juga kehidupan kami yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali menjalani kehidupan ini. Kita bersama-sama berproses untuk mencari dan mengalami kebenaran Tuhan. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta akan senantiasa menyertai saudara. Yesus Kristus yang telah datang untuk menyatakan kebenaran akan senantiasa memberkati saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat akan memampukan saudara untuk mencari dan mengalami kebenaran Tuhan dalam kehidupan setiap hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.